Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 4? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi di Sentra Matematika dengan Ibu Siti. Ya, alhamdulillah ya teman-teman. Setelah kita melewati ujian tengah semester kemarin, kita sekarang kembali lagi belajar di Sentra Matematika. Nah, ini adalah pekan ke-9 kita di semester ini. Dan di pekan 9 ini tema kita masih tentang ekosistem buatan. Sedangkan subtema yang akan kita bahas adalah tentang ekosistem kolam ikan, waduk, dan bendungan. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika, Ibu Siti akan menjelaskan sedikit tentang subtema kita di pekan ini. Nah, yang pertama ada ekosistem kolam ikan. Nah, ekosistem ini adalah ekosistem buatan yang berupa perairan dengan luas terbatas agar mudah dalam mengelola dalam hal pengaturan air, jenis hewan yang dibudidayakan, dan target produksinya. Ya, seperti pada gambar berikut ini ya teman-teman, ini adalah kolam ikan yang ada di pemukiman rumah ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kolam ikan ini ada yang di rumah, bahkan ada yang untuk dibudidayakan. Jadi kolam yang seperti ini, dia itu isinya adalah ikan-ikan hias. Nah, ada juga kolam ikan yang untuk diperjualbelikan. Jadi untuk dibudidayakan dan dijual, biasanya ini ikan-ikan yang bisa dikonsumsi. Oke, itu ekosistem kolam ikan. Kemudian ada ekosistem waduk dan bendungan. Ya, waduk adalah kolam besar tempat menyimpan air sediaan untuk berbagai kebutuhan. Waduk dapat terjadi secara alami maupun dibuat manusia. Kemudian bendungan sendiri adalah berupa bangunan, penahan, atau penimbun air yang digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia. Ya, jadi teman-teman, waduk dan bendungan ini merupakan satu kesatuan. Kalian bisa lihat di gambarnya. Nah, airnya ini, kolamnya ini yang dinamakan waduk. Sedangkan bendungannya sendiri adalah ini dia. Ini bendungannya ini adalah struktur penahan atau penimbun air. Nah, jadi nanti kalian bisa belajar lebih detail dan lebih jelasnya di Sentra Sains. Jadi komponen apa saja yang ada di ekosistem kolam ikan, waduk, dan bendungan. Ya, itu sedikit informasi tentang subtema kita di pekan ini. Sekarang kita lanjut ke materi matematika. Ya, di pekan ini Ibu Siti akan memberikan kalian materi tentang pengenalan angka Romawi. Ya, mungkin kalian pernah melihat angka tapi ditulis dengan huruf Latin. Nah, itu adalah angka Romawi. Ya, angka Romawi atau bilangan Romawi merupakan sistem penomoran yang berasal dari Romawi kuno. Sistem penomoran ini menggunakan huruf Latin sebagai simbol untuk melambangkan angka numerik. Angka Romawi biasa digunakan untuk penomoran pada bab buku, penomoran pada seri olimpiade olahraga, serta digunakan untuk menandakan waktu pada jam dinding atau jam tangan. Ya, mungkin kalian juga pernah melihat beberapa gambar atau beberapa benda yang menggunakan angka Romawi ini sebagai nomornya. Ibu Siti akan jelaskan urutan angka Romawi. Jadi angka Romawi itu menggunakan total huruf 7 Latin yang dikombinasikan sedemikian rupa untuk membentuk suatu angka tertentu. Nah, angka Romawi ini punya karakter dasar angkanya ya teman-teman, yaitu ya yang terdiri dari huruf Latin tersebut. Yang pertama seperti ini ya, kalian bisa lihat di tabelnya, tabel karakter dasar angka Romawi.
Nah, untuk angka 1 atau nilai 1 itu dilambangkan dengan huruf Latin I, tapi menggunakan hurufnya adalah huruf besar seperti ini, I, ya. Dan untuk angka 5 itu V, X untuk angka 10, L untuk angka 50, C itu 100, D 500, M itu 1000. Ya, kalau ada garis di atasnya itu menjelaskan angka ribuan, puluhan ribu, bahkan sampai 1 juta seperti ini. Ini huruf V. V itu adalah 5, ya, untuk angka 5. Tapi kalau ada garis di atasnya, kita tinggal tambahkan angka 1000 di belakangnya. Jadi seperti ini ya, 1000 berarti 5000. X itu adalah 10, kita tambahkan 1000 di belakangnya, atau angka 03 itu menandakan 1000 ya. Jadi garis di atas ini menandakan 1000. Maka X dengan garis di atasnya itu adalah 10.000. L itu 50.000, C garis atas 100.000, D ada garis atasnya jadi 500.000, M 1 juta, ya. Nah, ini adalah karakter dasar atau angka dasar pada angka Romawi, ya, yang perlu kalian ketahui. Kemudian, karena kita sudah tahu nih huruf-huruf apa saja yang dipakai dalam angka Romawi, maka sekarang waktunya kita belajar mengenai urutan angka Romawi. Perhatikan ya baik-baik. Ini ada Ibu Siti, ada daftarnya. Ini Ibu Siti buat. Untuk 1 sampai 20 itu Ibu Siti kasih deretannya ya, teman-teman. Nah, untuk 20, 30, 50 sampai 1000 Ibu Siti singkat aja. Ya. Untuk angka 1 itu huruf I, 2 menggunakan huruf I dengan 2 huruf ya, 2 huruf I. Angka 2 maksudnya sama dengan huruf I 2. 3 huruf I 3. Angka 4 itu menggunakan huruf I dan V. Huruf I-nya di depan, V-nya di belakang. Kemudian angka 5 tadi sudah, ini angka dasar ya. 1 itu I, 5 itu V. Kemudian 6 itu V tambah I. 7, angka 7 itu huruf V dan diikuti huruf I 2. Kemudian 8 huruf V, kemudian diikutin huruf I 3, dan angka 9 itu huruf I dan X. Jadi huruf X ini adalah 10. Nah, I-nya di depan ya. Nanti berikutnya Ibu Siti akan jelaskan bagaimana penomoran angka Romawi ini. Kemudian 10 ini adalah angka dasar. Karakter dasarnya adalah menggunakan huruf X ya. 11 sendiri X diikuti huruf 1, kemudian 12 X diikuti huruf I2, 13 X huruf I3, 14, nah 14 X, I, dan V ya. Karena kalian perhatikan angka 4 ini adalah IV, sedangkan X-nya sendiri adalah 10. Maka 10 tambah 4 jadi 14. Nah, 15 ada X dengan V, 19 X, I, X ya. Karena IX itu 9, nah X-nya sendiri 10, maka 10 tambah 9, 20 XX, 30 XXX, 40 XL, 50 adalah karakter dasar ya, menggunakan huruf L. 50 itu L, 60 LX, 70 LXX, 80 LXXX, 90 XC, 100 C ya. 100 ini C ini adalah angka dasar
Romawi, yaitu untuk angka 100, 400 CD, 500 D. 500 juga adalah karakter dasar dari angka Romawi, yaitu menggunakan huruf D. 900 C, M, dan 1000 adalah M. Ya. Nah, ini adalah urutan angka Romawi. Ibu Siti membuat 1 sampai 20 itu dengan urutannya, sedangkan Ibu Siti langsung loncat 20, 30, 40, Ibu Siti singkat ya. Nanti kalian bisa belajar, insya Allah pekan depan kita belajar bagaimana penomoran, langkah-langkah penomoran angka Romawi ini. Ya, alhamdulillah itu dulu untuk pekan ini. Semoga kalian memahami bagaimana angka Romawi ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti. Sampai bertemu lagi pekan depan di materi yang berbeda, dan Ibu Siti akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.